Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode terakhir My Lovely Liar. Saat Solhi membereskan kafe, ibunya datang lalu menunjukkan video ayahnya dan bilang ayahmu kira ibu selingkuh. Solhi jawab, yang aku tahu ayah pernah melihat ibu masuk hotel bersama pria. Ibunya kaget, lalu menjelaskan jika pria itu hanya mentraktir makan. Ibu harus menemui ayahmu untuk meluruskan. Solhi bilang, jangan ganggu ayah kecuali ibu ingin kembali dengannya. Ethan datang menemui Doha. Doha lalu memutar sebuah lagu dan bilang, ini lagu yang kubuat untukmu. Ethan terkejut dan bilang jika kini ia tak bekerja dengan agensi manapun. Youngjae akan membantu menulis lagu dan aku yang akan menjadi produsermu. Ethan tersenyum. Saat pulang, Ethan pun teriak kegirangan di jalan. Solhi menutup kafe, lalu mampir ke toko Corok. Corok melihat Solhi, lalu minta maaf soal kemarin. Obek datang menemui Corok untuk bicara serius. Namun Corok menolak, mari berteman dan bicara hal ringan. Obek pun sedih. Solhi bertanya pada Doha, bagaimana caranya tahu seseorang bohong atau jujur? Doha jawab, aku hanya percaya pada apa yang ingin ku percaya. Itu memberiku kedamaian. Ayah Solhi jualan sayur di pasar. Lalu, sebuah mobil menabrak pedagang di sebelahnya. Ternyata, itu mobil si pria tua. Saat ibu Solhi turun, ia kaget ada ayah Solhi. Melihat ibu Solhi, ayah Solhi pun buru-buru pergi. Kafe Luni ramai pembeli karena mengadakan diskon. Jihon ingin bicara pada Solhi tentang Shaon, namun tak jadi karena Kang Min datang. Solhi memberinya teh dan bilang datanglah kembali. Kang Min berkata jika ia tak akan kembali. Aku datang untuk berpamitan. Terima kasih untuk semuanya. Dan jika kita bertemu di jalan, mari saling tersenyum dan menyapa. Doha bersama Ethan dan Youngjae tengah mendengarkan lagu mereka. Lalu Ethan dan Youngjae terlihat berbeda pendapat dan Doha tersenyum melihat pertengkaran mereka. Jihon memberanikan diri bicara pada Solhi tentang menjadi pengawal Shaon dan berhenti bekerja di kafe. Solhi bilang, hei itu bagus. Pembeli yang mendengarnya pun memberi selamat pada Jihon. Doha dan Solhi sedang melipat pakaian di rumah Solhi. Lalu ibu Solhi datang dan membuat mereka panik. Solhi pun menyuruh Doha bersembunyi. Ibu Solhi bilang ia kabur dari rumah pria tua itu karena tak mencintainya. Ibu Solhi bilang selama ini ia pikir ia bercerai karena ia merasa ayah Solhi sudah tak sayang padanya, juga malu karena ia mantan narapidana penipuan. Makanya ia benci Solhi. Namun setelah tahu alasan ayah Solhi, kebencian itu menghilang. Solhi lalu minta maaf karena tak sengaja menjebloskan ibunya ke penjara dulu. Lalu ibu Solhi mengajak Solhi menemui ayahnya besok untuk meluruskan salah paham. Doha keluar lalu bilang, kamu harus pergi besok. Jika kamu di sana, orang tuamu akan lebih jujur. Ayah Solhi mencari ginseng, lalu Solhi datang dan menjelaskan tentang ibunya. Ayah Solhi bilang, tak akan ada yang berubah. Ibu Solhi datang dan bilang, ini tak adil bagiku. Ayah Solhi bilang, kembalilah dan hidup bahagia dengan pria itu. Ibu Solhi lalu minta maaf, namun mereka bertengkar lagi. Solhi pun lelah melihat pertengkaran mereka dan bilang kini kemampuannya sudah hilang, lalu pergi. Solhi menemui Doha dan bilang jika ia takut. Doha menghiburnya. Terkadang orang bicara tanpa tahu mereka serius atau tidak. Aku yakin orang tuamu tak sungguh-sungguh marah. Keesokannya, Ibu Doha datang menemui Doha. Ibu Doha bilang, apartemen ini mengingatkan tempat kita saat kamu kecil. Kamu putra yang baik, namun ibu bukan ibu yang baik. Doha jawab, ibu adalah ibu yang keren. Lalu Doha bilang jika kini ia mengencani seseorang. Ibunya bilang, ibu tahu dan sudah melihatnya di festival. Dan kamu tampak bahagia. Maaf, ibu membuatmu hidup sebagai Doha. Benar juga, siapa namanya? Doha jawab, Solhi. Solhi ada di kafe, lalu ayahnya datang. Solhi kembali menjelaskan tentang ibunya. Ayahnya bilang, selama ini ibu dan ayah salah paham.
Solhi berkata, ibu akan menikah dengan pria yang tak ia cintai. Hentikan itu, ayah. Shawn kini menjadi CEO J Entertainment ditemani Ji-hoon sebagai pengawal pribadinya. Solhi dan Cassandra sedang mengobrol, lalu ayah Solhi datang lagi dan bilang ayah harus bertemu ibumu. Solhi menelpon ibunya, lalu ibunya ingin Solhi datang menemuinya. Cassandra lalu menyarankan agar Solhi datang bersama ayah. Doha datang dan kaget ada ayah Solhi. Ayah Solhi senang bertemu Doha. Lalu Solhi minta bantuan Doha. Doha dan Solhi mendandani ayah Solhi agar terlihat rapih. Tak lupa Cassandra yang memotong rambutnya. Lalu Solhi memilih cincin untuk ibunya dan Doha memilih untuk Solhi tanpa sepengetahuannya. Pria tua bersama kakaknya ada di kafe, lalu ibu Solhi datang. Saat mereka mengobrol, ayah Solhi datang dan membuat ibu terpana. Ayah Solhi lalu duduk di bangku sebelah, dan Solhi melihat dari jauh. Kakak pria tua itu berkata, jika kalian menikah, aku ingin kau menjaga kucingku saat aku pergi. Mendengar itu, ayah Solhi marah dan bilang jika ibu Solhi alergi kucing. Ayah Solhi bilang jika pria tua itu sama sekali tak tahu tentang ibu Solhi. Ibu Solhi tanya, kenapa kamu di sini? Ayah Solhi jawab, aku datang menyelamatkan kamu. Menikahlah denganku lagi. Ibu Solhi bohong dan bilang tidak. Lalu, kemampuan Solhi kembali. Solhi datang lalu bilang itu bohong. Ibu ingin kembali pada ayah. Ibu Solhi akhirnya menangis. Tolong selamatkan aku. Solhi menelpon Doha dan bilang jika kemampuannya sudah kembali. Cassandra senang kemampuan Solhi kembali, namun Solhi tak ingin menerima pelanggan kebohongan lagi. Ethan sedang rekaman lagu bersama Doha dan Youngjae. Setelah itu, mereka pergi makan. Ethan bilang jika ia khawatir lagu yang ia bawa tak akan populer. Doha berkata, pergilah ke gunung dan berteriak agar kamu percaya diri. Ibu Solhi kini tinggal di hutan bersama ayah. Lalu penulis acara kembali datang karena ingin makan mie buatan ayah Solhi. Penulis itu bilang jika kalian menjualnya maka itu akan laris. Doha memberikan album Ethan pada Jungkyu dan Jungkyu menyemangatinya. Ethan tampil membawakan lagu Doha, dan lagu itu populer di mana-mana. Di acara Anugerah Musik Korea, Doha hadir di sana. Shawn menjadi pembaca nominasi komponis terbaik, lalu mengumumkan Doha sebagai pemenangnya. Solhi menonton dan senang dengan kemenangan Doha. Doha tampil di atas panggung, lalu mengucapkan rasa terima kasihnya, terutama untuk Solhi. Chorok kagum melihat piala Doha, lalu Obek bilang Chorok cantik. Teman-teman pun terkejut, rupanya Chorok dan Obek sudah balikan. Obek lalu mengajak Solhi dan Doha melakukan perjalanan pasangan bersama. Boro ingin ikut, namun tak boleh karena ia jomblo. Cassandra lalu menyarankan agar Boro ikut acara single alone agar dapat pacar dan teman-teman setuju. Setelah itu, Chorok dan Solhi duduk di luar sambil mengobrol. Doha melihat pialanya, lalu Youngjae datang mengajak makan bersama Ethan. Namun Doha menolak karena ada urusan. Doha datang menemui Dukchan di penjara. Dukchan bilang ada sesuatu yang ingin ia katakan tentang Omji. Hari itu, saat Dukchan mengambil ponsel Omji, ada pesan yang diketik Omji untuk Doha yang isinya menjelaskan jika Omji ingin Doha melupakannya dan bahagia dengan hidupnya. Jae-chan jadi tukang bensin, lalu Park datang. Park kaget melihat Jae-chan lalu meledeki Jae-chan. Jae-chan kesal lalu membuang kartu kredit Park juga merobek tanda terimanya. Kafe Solhi ramai pembeli, lalu seorang pelanggan kebohongan datang minta bantuan. Namun Solhi tak bisa. Cassandra pun menyuruh Solhi mengirim surel pada para pelanggan jika ia berhenti melayani jasa kebohongan. Shawn memberitahu Ji-hoon jika penggemar menjodohkan mereka. Ji-hoon tak berani terlibat dengan Shawn. Shawn bilang, kenapa tak bisa? Kamu manis sekali. Ji-hoon pun tersenyum.
Ayah dan ibu Solhi membuka warung mie di hutan. Lalu Solhi datang berkunjung. Kurir tiba mengantar paket dari Doha dan orang tua Solhi senang. Sampaikan salam kami pada menantu. Solhi pun tampak malu. Doha dan Solhi menonton bola bersama. Lalu Solhi bilang pasti menyenangkan menonton bola langsung dari dekat. Lalu tertidur. Keesokannya, Solhi ada di kafe, lalu Doha datang dengan gugup. Rupanya Doha akan melamar Solhi. Doha menunjukkan cincin dan bilang menikahlah denganku. Solhi terharu dan menerimanya. Doha pun memasangkan cincin di jari Solhi. Doha juga membelikan tiket nonton bola di luar negeri, dan Solhi pun senang. Solhi ada di rumah. Ia sedang menulis surel untuk memberitahu para pelanggan jika ia sudah berhenti memberikan layanan kebohongan. Keesokannya, Solhi pun bersiap pergi bersama Doha. Kang Min melihatnya dan tersenyum. Boro malu tak mendapat pasangan di acara single alone. Corok dan Obek pun menyemangatinya. Doha dan Solhi ada di bus sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Dan mereka terlihat bahagia bersama. Nah, itu tadi episode terakhir My Lovely Liar. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.